Di luaran sana masih banyak para ibu, para wanita yang suka kebalik-balik nih. Mana yang miom, mana yang kista. Banyak juga nih suka nanya nih, ada gak sih hubungannya miom itu sendiri dengan fertilitas, artinya dengan kesuburan? Kalau udah ada miom biasanya emang harus diangkat gak sih rahimnya dok? Gitu. Banyak tuh yang suka nanya seperti itu. Halo, salam sehat. Kali ini gua mau cerita tentang mioma uteri. Ini ada yang gue pegang nih. Ini adalah alat reproduksi perempuan nih. Nah, cowok nggak punya nih. Ini cuma perempuan yang ada. Ini yang namanya rahim. Ini rahim. Ini yang namanya saluran telur. Ada di sebelah kiri, ada di sebelah kanan. Terus ini yang namanya si ovarium atau indung telur, ada di sebelah kiri sama sebelah kanan. Nah, di luaran sana masih banyak para ibu, para wanita yang suka kebalik-balik nih. Mana yang miom, mana yang kista. Nah, kalau yang namanya miom itu adalah suatu tumor jinak yang tumbuhnya di jaringan fibrosa rahim. Artinya sumber utamanya tuh dari si rahim. Sedangkan kalau si kista adalah tumor yang sumbernya dari si indung telur atau si ovarium. Nah, kalau miom tadi juga dia konsistensinya padat. Artinya nih kayak gini nih, padat dia. Seperti kayak bakso ya. Tapi kalau si kista dia konsistensinya kistik atau cair karena ada cairan di dalamnya. Nah, pertanyaan lagi banyak nih tanya faktor-faktor resiko yang artinya pada semua perempuan bisa gak sih terdapat miom. Jadi gak juga semua nih perempuan bisa kena miom. Jadi yang pertama faktor-faktor resikonya yang pada wanita yang akan bisa terjadi kena miom yaitu pada wanita-wanita di usia yang reproduksi ya. Rata-rata di antara 30 sampai 35 tahun. Artinya dia tidak terjadi pada jarang terjadi pada yang belum pubertas. Sedangkan pada ibu-ibu yang sudah menopause, artinya yang umurnya kalau di kita di Asia rata-rata di atas 55 tahun ke atas, jarang tuh terjadi miom. Bukan berarti pada ibu yang menopause ini tidak terjadi miom. Nah, makanya penyebab dari miom itu sendiri sampai sekarang tuh belum jelas. Cuma dari beberapa literatur bahwa miom ini terjadi karena akibat dari hormon estrogen yang terlalu tinggi atau terlalu dominan. Makanya sering terjadi pada wanita-wanita yang obes ya, obesitas yang gemuk. Kemudian banyak juga nih suka nanya nih, ada gak sih hubungannya miom itu sendiri dengan fertilitas, artinya dengan kesuburan? Benar, ada. Artinya miom ini tergantung dari posisi atau lokasi dia tumbuh. Jadi kalau tumbuhnya seperti kalau yang di alat peraga ini ya, ini tumbuhnya di permukaan nih, ini di bagian subserosa. Kalau tumbuhnya di sini, itu biasanya tidak akan mempengaruhi si fertilitasnya. Artinya waktu transport sperma masuk ke sini, dia tidak akan menghalangi si sperma itu akan ketemu si sel telurnya. Tapi kalau si miom itu tumbuhnya di dalam sini, artinya di bagian submukosa, itu bisa tuh terganggu fertilitasnya. Artinya sulit tuh dia nanti akan terjadinya suatu kehamilan. Jadi pertanyaannya sebenarnya miom itu di mana sih lokasinya? Nah, lokasinya sendiri miom itu yang jelas pasti harus di rahim sendiri. Jadi kedua, dia bisa di permukaan atau di bagian subserosa. Dia bisa di mukosanya atau di bagian dalam rahimnya atau di antara keduanya di intramural. Itu dari lokasi daripada si miom. Pertanyaan lagi, penanganannya gimana nih? Kalau udah ada miom biasanya emang harus diangkat gak sih rahimnya dok? Gitu. Banyak tuh yang suka nanya seperti itu. Jadi nggak juga semua miom tuh harus diangkat penanganannya. Penanganan miom, jadi rahimnya harus diangkat. Jadi tergantung fungsi reproduksi ya masih dibutuhkan nggak si
rahim dan yang lainnya ini. Jadi kalau dia usianya masih 35, anak misalnya belum ada atau anaknya baru 1, dia ada miom, dia cukup diambil si miomnya aja. Jadi nggak perlu diangkat si rahimnya. Cuman kalau lagi ditanya gini, dok kalau cuma diangkat miomnya aja bisa tumbuh lagi nggak? Bisa. Karena itu tadi, miom itu sumbernya dari si rahim. Kalau rahimnya masih ada, biasanya akan berulang tuh. Bisa tumbuh lagi kalau artinya fungsi reproduksi tidak berjalan dengan baik. Kebetulan nih kemarin ada kasus. Jadi seorang wanita dengan usia 42 tahun, dia datang dengan keluhan ada nyeri waktu haid, kemudian haidnya juga kadang panjang, kemudian juga dia yang sedihnya lagi udah sempat 4 kali dia dilakukan IVF atau bayi tabung ya, tapi bukan di Indonesia, di luar sana. Jadi gagal terus tuh. Ternyata setelah dilakukan pemeriksaan ada miomnya itu multiple. Nah ini lagi nih yang perlu harus para ibu dan para wanita di sana, bahwa miom itu biasanya tumbuhnya nggak satu, artinya dia multiple, nggak sendiri dia, banyak temennya. Jadi bisa aja tuh tumbuhnya cuma ada yang di permukaan, ada yang di dalam, ada yang di bagian intramuralnya. Jadi dia nggak sendiri. Oke, jadi kesimpulannya gini, gue coba ingetin lagi bahwa miom itu sumbernya di rahim atau uterus. Beda banget tuh sama si kista yang sumbernya di sini nih, di indung telur atau ovarium ya, bisa di sebelah kiri atau sebelah kanan. Mungkin itu yang bisa gua sampaikan. Cuman buat para ibu, para wanita di sana mungkin mau ada pertanyaan atau mungkin ada mau masukan atau mungkin ada satu bahasan yang perlu, dok bikin dong cerita tentang apa kek, tentang penyakit baik itu yang obstetri atau ginekologi, silakan. Kita butuh banget yang seperti itu. Oke, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.